Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran fikih. Yang kemarin kita mempelajari tentang bab haji. Sekarang kita mempelajari umroh. Anak-anak, tahukah apa itu umroh? Umroh adalah berkunjung. Itu menurut bahasa Arabnya umrotun. Menurut istilah, umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar atau dalil ibadah umroh, yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu diriwayatkan dari Aisyah. An Aisyata qalat ya Rasulullah, dari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ala nisa'i min jihadin, apakah perempuan wajib berjihad? Qala na'am, jawab Rasul, ya, alaihinna jihadun la hitalun fihima al-hajju wal umratu. Iya, tetapi bukan berperang melainkan mengerjakan haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi tidak harus perang untuk jihad untuk perempuan, tapi cukup dengan umroh. Adapun hukum umroh, hukum asalnya adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji. Akan tetapi umroh bukan rukun haji, maka hukumnya menjadi hukum sunnah sesuai firman Allah Ta'ala terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tatawwafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 158. Adapun waktu umroh, waktu ibadah umroh menurut para ulama atau jumhur ulama adalah seluruh hari dalam setahun, kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha dan Tasyrik, yaitu tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Adapun syarat umroh itu sama dengan syarat haji. Yang pertama harus beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka dan mampu. Islam di sini maksudnya orang yang tidak beragama Islam maka tidak wajib atau tidak sah melaksanakan atau pergi umroh. Kemudian yang kedua berakal sehat, jadi akalnya sehat. Orang yang gila, orang yang kurang waras, akalnya kurang, maka dia tidak wajib menunaikan ibadah umroh. Yang ketiga yaitu balik, sudah dewasa, jadi diwajibkan atau disunahkan untuk orang dewasa. Kalau masih anak-anak belum wajib atau belum disunahkan. Keempat yaitu syaratnya harus merdeka, bukan menjadi budak atau hamba sahaya. Yang terakhir yaitu mampu secara finansial, mampu secara keuangan, atau istilahnya sangune mampu atau badannya kuat, mampu. Jadi secara fisik maupun finansial itu mampu untuk melaksanakan umroh. Adapun rukun umroh, yang pertama yaitu ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tertib. Ihram yaitu berniat memulai melakukan umroh dengan syarat laki-laki
mulai memakai pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain putih dan tidak dijahit. Untuk perempuan atau wanita menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Adapun niat umroh yaitu nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu Ka'bah posisinya di samping kiri kita sebanyak 7 kali. Ketiga, sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Marwah, itu sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut. Paling sedikit memotong rambut itu 3 helai. Yang terakhir yaitu tertib. Maksudnya urutan rukun dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus runtut, tidak boleh diganti-ganti. Kemudian sunnah dalam ibadah umroh itu pertama mandi, kedua membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki atau keras suaranya. Kalau perempuan siri maksudnya suaranya lebih rendah, tidak keras. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir ketika tawaf. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang terakhir masuk ke Ka'bah kalau mampu. Biasanya tidak semua orang bisa masuk ke Ka'bah, hanya orang-orang tertentu. Kemudian perbedaan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji waktunya ditentukan khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau umroh waktunya bebas setiap waktu, kapan saja kecuali tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian secara tata cara itu, kalau haji ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul ada 5. Kalau umroh itu cuma 4, ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Perbedaannya lagi secara hukum, haji hukumnya wajib dan umrah hukumnya sunnah. Tata cara dan manasik ibadah haji atau umroh, yang pertama yaitu tadi dimulai dengan ihram, dengan niat ihram, kemudian diteruskan dengan tawaf, kemudian sa'i, mencukur rambut atau tahallul, yang terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itulah anak-anakku pembelajaran kita hari ini tentang bab umroh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita nanti bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.